Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4B dalam pelatihan kepemimpinan administrator angkatan 1, yaitu Ibu Inayatul Husna dari Kabupaten Semeru, Bapak Adi Misgo dari Kabupaten Nagan Raya, dan saya sendiri Khairuddin dari Kabupaten Aceh Jaya. Dalam hal ini kami sepakat memilih sosok Yusuf Hamka sebagai role model dalam kaitan dengan kepemimpinan manajerial di agenda ini. Muhammad Yusuf Hamka, atau juga dikenal dengan nama Babah Alun, lahir pada tanggal 5 Desember 1957 dengan nama Jiao Alun atau Alun Yosef, merupakan seorang pengusaha muslim berdarah Tionghoa Indonesia. Yusuf Hamka tumbuh dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang cukup terpelajar. Anak dari sepasang pengajar ini memang sudah bekerja keras dari umur 10 tahun dengan berjualan asongan di sekitar kawasan Masjid Istiqlal. Beranjak dewasa, Yusuf Hamka menempuh banyak pendidikan di kampus, namun tidak pernah selesai. Di antaranya di Fakultas Kedokteran Trisakti sampai Columbia College di Kanada yang kesemuanya tidak lulus. Namun bagi beliau, sekolah hanyalah wadah untuk mengetahui cara belajar, berpikir, serta mengerti tanpa perlu adanya gelar. Di usia 23 tahun, Yusuf Hamka memeluk agama Islam. Ketika bertemu Buya Hamka, beliau sangat terinspirasi dengan sosok Buya Hamka, sehingga menggunakan nama belakang yang sama dengan nama mualafnya. Yusuf Hamka dikenal sebagai Raja Jalan Tol karena sebagian besar usahanya bergerak di bidang jalan tol melalui PT Citra Marga Nusapala Persada. Jabatannya juga ada di sejumlah perusahaan lainnya. Yusuf Hamka dikenal sebagai Raja Jalan Tol karena sebagian besar usahanya bergerak di bidang jalan tol melalui PT Citra Marga Nusapala Persada. Jabatannya juga ada di sejumlah perusahaan lainnya. Yusuf Hamka adalah seorang miliarder yang sederhana dan dermawan. Itu bisa menjadi atribut yang positif. Kombinasi kekayaan yang signifikan dengan sifat kesederhanaan dan kemurahan hati menunjukkan sikap yang dapat dihargai sebagai seorang pemimpin. Berikut adalah beberapa kaitan keseharian beliau dengan nilai-nilai dalam agenda 2, yaitu kepemimpinan kinerja. Di antaranya, yang pertama, manajemen perubahan sektor publik. Sebagai pengusaha di sektor jalan tol, Yusuf Hamka memiliki peran dalam membangun dan mengoperasikan infrastruktur penting yang meningkatkan konektivitas dan mobilitas di Indonesia. Investasi dalam jalan tol dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemacetan lalu lintas, dan meningkatkan efisiensi logistik. Peran beliau dapat dinilai sebagai keberhasilan yang dapat merubah pola pikir publik terhadap fasilitas negara yang tidak hanya bergantung pada pemerintah. Yang kedua, strategi komunikasi organisasi sektor publik. Dalam keseharian, Yusuf Hamka sering berinteraksi langsung dengan publik tanpa batasan waktu. Misalkan juga di media, beliau tanpa segan apapun mau memberikan bantuan kepada masyarakat yang dirasa membutuhkan secara langsung. Beliau juga bergaul dengan para senior dari berbagai kalangan. Ini menunjukkan keinginannya untuk belajar dari orang-orang yang lebih berpengalaman dan memiliki kebijaksanaan dalam berbagai bidang kehidupan. Komitmen beliau tersebut menunjukkan bahwa dirinya memiliki integritas dan konsistensi dalam menjalankan tanggung jawab serta menghormati komitmen yang dibuat kepada orang lain. Sikap rendah hati yang mengakui bahwa kita selalu memiliki ruang untuk belajar dan berkembang. Menerima bahwa ada pengetahuan, pengalaman hidup, dan wawasan baru yang dapat diperoleh dari orang lain. Yang kedua, strategi komunikasi organisasi sektor publik. Dalam keseharian, Yusuf Hamka sering berinteraksi langsung dengan publik tanpa batasan tertentu. Misalkan juga di media, beliau tanpa segan apapun mau memberikan bantuan kepada masyarakat yang dirasakan membutuhkan secara langsung. Beliau juga bergaul dengan para senior dari berbagai kalangan. Ini menunjukkan keinginannya untuk belajar dari orang-orang yang lebih berpengalaman dan memiliki kebijaksanaan dalam berbagai bidang kehidupan. Komitmen beliau tersebut menunjukkan bahwa dirinya memiliki integritas dan konsistensi dalam menjalankan tanggung jawab, serta menghormati komitmen yang dibuat kepada orang lain. Sikap rendah hati yang mengakui bahwa kita selalu memiliki ruang untuk belajar dan berkembang. Menerima bahwa ada pengetahuan, pengalaman hidup, dan wawasan baru yang dapat diperoleh dari orang lain. Yang ketiga, jejaring kerja. Yusuf Hamka dikenal sebagai Raja Jalan Tol karena sebagian besar usahanya bergerak di bidang jalan tol melalui PT Citra Marga Nusapala Persada. Jabatannya ada di sejumlah perusahaan, di antaranya
Komisaris Utama PT Mandara Permai, Komisaris Independen PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, Komisaris PT Indosiar Visual Mandiri, Komisaris PT Citra Marga Tama Surabaya, dan Komisaris PT Mitra Kaltim Resource Indonesia. Yang keempat, kepemimpinan transformasional. Nama Yusuf Hamka memang sudah malang melintang di dunia bisnis, menjadi seorang pengusaha muslim yang sukses. Yusuf Hamka juga memiliki cita-cita yang luar biasa, yaitu membangun 1000 masjid. Dia ingin membangun masjid dengan desain oriental yang bisa memadukan keragaman antara Islam dan Tionghoa. Dari perjuangan yang telah dilalui, menjadi inspirasi bagi banyak masyarakat untuk bisa mengikuti jejak beliau. Menurut Yusuf Hamka, menjadi pemimpin merupakan sebuah seni di mana pemimpin lebih menerima masukan dan saran. Pemimpin harus menjadi pendengar yang baik dengan cara mendengarkan apa saja yang disarankan karyawannya. Demikian penjelasan singkat tentang sosok Yusuf Hamka sebagai role model dalam kepemimpinan kinerja. Sosoknya yang dikenal baik oleh publik dapat menjadi inspirasi pemimpin lainnya di berbagai sektor termasuk pemerintahan. Diharapkan banyak sosok lainnya yang lahir dengan cita-cita yang sama untuk membangun Indonesia yang lebih maju. Terima kasih kami ucapkan atas perhatian yang telah diberikan. Saran dan masukan kami harapkan untuk kemajuan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.